Pada saat baginda Nabi SAW akan meninggal dunia dan beliau lagi sakit keras, maka beliau keluar karena mendengar beberapa sahabatnya menangis terisak-isak, khawatir kalau beliau meninggal dunia. Maka beliau pun keluar, kemudian naik di atas mimbar semampu beliau. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat untuk diri beliau sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan, wahai sekalian manusia, fa inna mau'iduna haud. Wahai sekalian manusia, maknanya jangan kalian bersedih, karena pertemuan kita yang sebenarnya yang akan abadi itu bermula dari haudku nanti. Haud itu telaga beliau. Nabi SAW diberikan telaga oleh Allah dua. Di mahsyar nanti namanya Haud, dan nanti di surga namanya Kautsar, yang ada surah Al-Kautsar. Kata Nabi SAW, haudku nanti di mahsyar itu seluas pandangan mata. Dalam riwayat dikatakan antara Madinah sama Hajar, atau kurang lebih 1000 km perjalanan. Dipenuhi dengan canteng-canteng seperti jumlah bintang di langit. Siapa yang minum darinya tidak akan pernah haus selamanya. Riwayat ini menggambarkan kepada kita bagaimana Nabi SAW memberikan kesadaran kepada para sahabatnya, jangan kalian sedih. Bagi teman-teman yang merasa sedih karena meninggal orang tuanya, meninggal kerabatnya, kehilangan sesuatu yang sifatnya duniawi ini, bagi seorang muslim itu adalah hal yang kecil. Kalau kerabat kita meninggal atau orang yang kita cintai, teman-teman sekalian, dia tidak hilang. Dia hanya mendahului kita menuju ke akhirat sana. Seorang muslim sangat yakin rukun iman dia yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Urutannya adalah meninggal, proses dicabutnya ruh, kemudian dimasukkan ke alam barzah di kuburan, kemudian pembangkitan di hari kiamat mahsyar, ditimbangnya amal baik amal buruk, lalu kemudian surga dan neraka. Dan kita sudah dapat rinciannya. Kita sekarang di duka bumi ini setiap saat ada buku sudah terjemahan bahasa Indonesia cukup banyak berhubungan dengan masalah surga. Apa saja berhubungan dengan surga itu, dari tanahnya, dayang-dayangnya, istanahnya, makanannya, minumannya, semua terinci. Kita sudah punya bocorannya. Dan neraka dengan siksa yang paling rendah sampai yang paling berat pun itu juga sudah diceritakan semuanya, sudah ada gambarannya. Maka seorang muslim sangat faham ada akhirat. Berarti orang-orang yang sedang kita cintai meninggal dunia itu, mereka sebenarnya tidak hilang, tapi mereka hanya mendahului kita saja. Saya pernah menghadapi ada ponakan saya di kota Makassar sini, umur 19 tahun, meninggal dunia, subhanallah. Sore hari, dia aman-aman saja, lagi ngantar kakak saya kebetulan, kakak kandung saya sendiri, ibunya, itu diantar pergi ke tempat kursus adiknya, kemudian rupanya dia pulang, dia sholat maghrib di rumah, lalu kemudian temannya telepon, minta dijemput di bandara Makassar. Dia keluar, habis sholat maghrib, begitu keluar dari pintu tol Makassar menuju ke bandara, ditabrak oleh mobil besar, truk, meninggal dunia di tempat. Tidak ada satupun kerabat yang tahu ini berita. Meninggalnya maghrib sekitar jam 6 sore, nanti jam 12 malam baru kami tahu. Saya pun lagi di Jakarta waktu itu, kemudian saya ditelepon oleh salah satu kakak saya juga. Kalau ponakan kita sudah meninggal, saya ambil pesawat pertama dari Jakarta, habis sholat subuh, ke Makassar. Begitu saya tiba di Makassar, di Panakukang Mas, tempat beliau, kemudian saya masuk, kerabat sudah mengatakan, kakakmu ini dari tadi malam gak bisa tidur, gak makan, selalu bangun, pingsan lagi, gak ada keluarga yang bisa hadapin. Maka saya dudukkan kakak saya bilang, kak duduk sebentar. Begitu beliau duduk, dan saya bilang, kebetulan anak ini bernama Hamdi, rahimahullah, sudah meninggal, ponakan saya. Lalu saya mengatakan, kalimat pertama saya, Hamdi ini tidak hilang. Itu bahasa saya pertama. Karena pemahamannya, kakak saya memahami anaknya sudah hilang. Hamdi ini tidak hilang. Kok bisa? Dia tiba-tiba duduk, lalu dia mengatakan, kok bisa? Bukan dia sudah meninggal? Saya bilang, iya. Sebagai seorang muslim, kita yakin dia tidak ada di depan mata kita sekarang, walaupun sudah dikubur, tapi kita sangat yakin akan bertemu di akhirat. Tidak mungkin tidak. Orang-orang yang meninggal terlebih dulu, seperti ibu kami sudah meninggal. Ada paman kami namanya Fulan, saya sebutin. Nama paman kita si Fulan, nama tante kita si Fulan. Meninggal dunia semuanya. Toh juga mereka sudah menuju ke akhirat. Dan kita sedang menuju ke sana. Saya sama kakak pun ini sama-sama. Asal tiketnya sama, iman dan amal soleh, nggak ada masalah.
Maka akan ketemu di sana dan itu kita yakin sekali. Sebagaimana dunia ini ada kehidupan akhirat di sana. Terbaik kita kerjakan sini, kita akan panen di sana. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang buat seperti biji sawi dari kebaikan, yarahu, dia pasti akan diperlihatkan atau melihatnya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau diberhentikan bacanya yarah, tapi kalau dibaca langsung yarahu. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan, pasti dia akan temukan dan dilihat atau diperlihatkan kepadanya. Alhamdulillah setelah itu beliau jadi faham masalah ini. Juga teman-teman, itu bagi orang yang kehilangan kerabat, kalau ada kehilangan benda, materi, seseorang kalau yakin adanya kehidupan akhirat, jadi ringan buat dia. Karena dia berpikir, oh orang ini sekarang ambil benda saya tagih dia nggak mau kasih, saya akan ambil di akhirat. Tidak ada sesuatu yang luput. Seorang muslim akan sangat tenang, karena dia yakin ada hadis Nabi SAW, maka apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Kata para sahabat, ya Rasulullah, orang yang tidak ada dirham dan dinarnya, bisnis bangkrut. Kata Nabi SAW, bukan. Itu kecil. Yang bangkrut sebenarnya adalah yang datang pada hari kiamat membawa lengkap pahala solat, pahala puasa, pahala zakat. Tapi ya dia datang dari satu sisi pernah mencaci maki orang ini, pernah memukul orang itu, pernah mengambil haknya orang yang ini. Lalu mereka datang menuntut pada hari kiamat. Dan pada saat itu diberikanlah pahala-pahala dia kepada orang-orang yang menuntut ini. Kalau habis pahalanya, sudah dibayar-bayarin utang dia, gitu kan? Kesalahan-kesalahan dia selama dunia tidak sempat dia minta maaf, maka akan diganti, akan diberikan dosa-dosa orang-orang yang menuntut dibebankan kepada dia. Maka dilemparlah dia ke neraka sejauh timur dan barat. Seseorang muslim sangat yakin teman-teman sekalian, kalau ada hak kita yang sedang diambil oleh orang lain, kita sudah minta di muka bumi ini, tidak juga bisa kita dapatkan, dengan cara dia memanipulasi data-data tersebut, tetap kita akan panen dalam bentuk pahala pada hari kiamat. Hasan Basri rahimahullah pernah dicaci maki dan digibah oleh seseorang. Lalu kemudian dia baru mendapatkan satu tangkai kurma yang sangat segar. Kemudian dia antar ke rumah orang tersebut yang menggunjing dia. Dia antar ke rumahnya. Lalu kemudian dia mengatakan, ini balasan terhadap kau telah memberikan kepadaku pahalamu. Maka aku ganti dengan kurma ini. Seorang mukmin tahu betul tentang ada kehidupan akhirat dan membuat dia tentram. Benda apapun luput tidak ada masalah. Terlebih lagi kalau kita fahami lebih jauh lagi, kalau ada sesuatu yang kita harapkan dan belum kita dapatkan, berarti belum rezeki kita. Hasan Basri berkata rahimahullah tentang masalah, kenapa anda bisa zuhud di dunia? Bagaimana bisa anda ini selalu akhirat targetnya? Dia mengatakan karena saya sangat tahu kalau Allah telah membagi rezeki dan tidak akan pernah rezekiku diambil oleh orang lain. Gak ada ceritanya orang lain makan kemudian itu berarti punya saya yang diambil sama dia. Memang sudah rezeki dia. Dan aku selalu senang karena aku taat dan aku selalu patuh. Karena aku tahu amal solehku tidak akan dikerjakan oleh orang lain, maka aku sibuk beramal soleh. Dan aku yakin Allah Tuhanku mengawasiku, maka aku tidak mau bermasalah karena dia melihatku. Dan juga aku tahu kematian sedang menungguku, maka aku pun punya persiapan untuk menghadapinya. Nabi SAW juga mengingatkan kepada kita teman-teman, melalui dunia ini selain kita mengejar prestasi terbaik, boleh silakan cari rezeki halal, pasangan yang baik, keturunan yang banyak, coba kejar, tapi halal konsepnya. Juga kalau kita punya masalah-masalah sebelum menuju kepada kematian, selesaikan semuanya. Nabi SAW waktu sakit keras setelah turun dari mimbar tadi, dalam lanjutan riwayat beliau kemudian memegang tongkatnya sambil berkata kepada para sahabat, siapa yang pernah aku sakiti, maka ini tongkatku, silakan pukul badanku. Siapa yang merasa hartanya pernah aku ambil, ini hartaku, ambillah sesuka kalian. Apa maksudnya? Nabi SAW mengajarkan kepada kita, jangan kau tinggalkan dunia sementara kau punya musuh-musuh. Karena ada hisab hari kiamat. Selalu ada hubungan dengan akhirat. Karena ini ada akhirat, hati-hati. Ada di sana, di mana kita akan dihisab. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dunia telah pergi. Tiap hari kita berjalan ini, hidup lagi besok pagi, sudah makin berkurang umur kita. Dan akhirat sedang datang. Dan dua-duanya punya anak-anak. Maka jadilah diri kalian anak-anak akhirat. Ingatlah, di dunia amal tanpa hisab, tapi di akhirat hisab tanpa amal. Jadi selalu dihubungkan dengan masalah akhirat. Ingat, yang kau kerjakan sini akan kau tanggung jawabkan di sana nanti. Juga bagi teman-teman yang pernah putus asa dalam beramal, merasa dirinya, oh saya pernah buat dosa, maka saya merasa tidak mungkin Allah maafkan saya. Ini keliru. Rahmat Allah luas. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari dikatakan, nanti akan didatangkan orang pada hari kiamat dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka pada saat dipanggil namanya si fulan, majulah, maka dia menuju ke arsy-Nya Allah. Akan dihisap oleh Allah SWT. Maka mata semua menuju ke orang tersebut. Lalu Allah menutupinya dengan cahaya. Di dalam hadis dikatakan. Lalu tidak kelihatanlah dia oleh orang-orang yang lain. Lalu Allah bertanya kepadanya, hai fulan, bukankah kau telah bermaksiat kepada aku di waktu ini? Dia mengatakan iya. Bukankah kau telah begini dan begitu? Dia mengatakan iya. Dia akui semuanya. Lalu dikatakan, apa yang kau harapkan dariku? Kata Allah kepada hambanya. Lalu hambanya mengatakan, aku berharap pada saat kau berdosa engkau memaafkan dan engkau menutupi aibku itu. Maka kata Allah SWT, ketahuilah aku telah memaafkan semua dosa-dosamu dan aku telah terima semua amal salihmu. Pergilah, ambil bukumu dengan tangan kananmu. Maka Allah SWT rahmatnya luas sekali. Dalam sebuah hadis sahih dikatakan, Allah Subhanahu, kata Nabi SAW, Allah menciptakan 100 rahmat, kasih sayang. Satu diturunkan di muka bumi ini, diantaranya adalah hewan-hewan yang mengangkat kakinya supaya anaknya tidak keinjak, gitu kan? Atau kasih sayang ibu kepada anaknya. Dan Allah masih menyimpannya 99 rahmat pada akhirat nanti. Ada lagi dihubungkan dengan masalah akhirat. Rahmat Allah luas sekali. Orang yang malas bekerja, motivasinya besar sekali dalam Islam. Kata Nabi SAW, di muka bumi ini tanam untuk akhirat. Beliau mengatakan, kalau seandainya di tangan kalian ada bibit tanaman dan kalian tahu besok kiamat, tetap tancapkan untuk mengejar, nanti akan ada nilainya di akhirat. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pada saat rambutnya sudah putih semua, alisnya putih, jenggotnya putih semuanya, sudah sangat tua, hampir 100 tahun umurnya. Kemudian dia pegang bibit pohon kurma. Pohon kurma mirip dengan pohon kelapa kalau kita, lama baru berbuah, gitu kan, kalau masih kecil. Maka dia pun menancapkan, murid-muridnya lihat, lalu mereka bertanya, wahai Abdullah bin Umar, bagaimana kami memahami perilaku anda ini? Anda bukan menanam pohon yang sudah besar, tinggal panen. Ini pohon masih kecil, anda sudah tua. Mungkin anda tidak bisa menikmati. Maka jawaban dia sangat luar biasa. Dia mengatakan, kalau tidak saya nikmati, maka akan dinikmati oleh generasi yang datang setelahku. Artinya akan jadi pahala buat aku ini. Enggak ada masalah. Jadi kalau motivasi seseorang akhirat, dunia ini akan dia lalui dengan sangat mudah, ringan bagi dia. Karena dia tahu di sana ada hisapnya. Dia akan terima semua amal yang dia kerjakan. Bahkan baginda Nabi SAW mengingatkan kepada kita, ketahuilah seseorang dari kalian lebih dekat dengan surganya daripada tali sendalnya sendiri. Dan seseorang di antara kalian lebih dekat dengan nerakanya daripada tali sendalnya sendiri. Gara-gara ada seorang sahabat meninggal dunia di perang Khaybar, kemudian dia baru masuk Islam, baru syahadat. Ya, lalu kemudian terbunuh. Kata Nabi SAW, siapa yang mau lihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekalipun, ini orangnya. Baru syahadat lalu terbunuh, gitu kan? Lalu beliau mengatakan, ketahuilah surga lebih dekat kepada kalian daripada tali sendal kalian sendiri. Azan, sholat, makan, minum, pergaulan yang halal. Udah, istiqomah saja, nikmati yang halal, tinggalkan yang haram. Meninggal masuk surga. Buat masalah, gunjing orang, ghibah, ngambil haknya orang lain, ambil haknya ahli waris, ribut, bohong, dusta, menipu, segala macam, mati masuk neraka. Begitu mudahnya orang masuk ke surga dan masuk ke dalam neraka. Dan itu pasti terjadi. Kita harus sadar teman-teman sekalian, kita akan melalui seperti yang dikatakan Hasan Basri, hai anak Adam, kamu sebenarnya di muka bumi ini seperti bilangan, angka. Kalau bertambah satu hari, begitu kau buka matamu di pagi hari, maka berkurang bilanganmu satu. Kita sedang menuju ke sana. Maka harus kita hisab diri kita sendiri masing-masing. Ya, kita sedang menuju ke akhirat sana. Kita dengarkan bagaimana Nabi SAW mewasiatkan kepada kita tentang masalah perumpamaan bumi ini atau dunia ini. Kebanyakan orang sibuk mengejar tanpa mengenal mana halal, mana haram. Padahal sebenarnya teman-teman, kalau kita melihat dunia ini kecil sekali. Ya. Kalau kita lagi naik pesawat, mobil-mobil yang mewah pun yang biasanya kita bangga-bangga di sebelahnya, kalau sudah di atas pesawat kelihatannya seperti gentong-gentong kecil, gitu kan. Mungkin orang punya berlian sebesar bola basket pun, kalau orang mungkin kecil seperti cincin saya sudah sangat mahal. Kalau seperti bola basket sangat besar, tapi kalau orang naik di atas pesawat melihatnya maka tidak kelihatan lagi. Tanah yang diperebutkan kepada ahli atau dengan ahli waris sampai tumpahkan darah, itu juga kalau kita di atas pesawat kita lihat sangat kecil, nggak ada nilainya. Bahkan subhanallah pada saat kita meninggal tidak ada yang ikut semua itu. Apa yang selama ini diperebutkan, diambil haknya orang lain tidak akan ikut. Kata Nabi SAW, kalau anak Adam meninggal dunia akan ikut kepadanya tiga di kuburannya. Amalnya, kemudian hartanya dan keluarganya akan pulang dua. Keluarganya akan pulang, walaupun cinta seorang suami pada istri, istri pada suami, orang tua pada anak, tidak akan nginap sehari di kuburan itu. Akan pulang, meninggalkan kita nanti.
Hartanya walaupun mewah mobilnya akan parkir di pagar kuburan, habis itu dibawa pulang jadi warisan. Yang tinggal bersama kita amal. Lihat bagaimana Islam datang memotivasi, ada akhirat, kejar di sana. Dunia tetap cari yang terbaik, tapi yang halal, nikmati sebatas memang yang dibolehkan oleh Allah. Setelah itu kita menuju kepada akhirat. Jadi bukan masalah target di sini, karena kalau sudah target, yang jadikan target maka kita lupa ada akhirat, maka kita akan sikut sana, sikut sini, haknya orang lain diambil tanpa peduli mana halal, mana haram. Ada orang dari pagi bangun tidur sampai tidur lagi, itu kerjanya cuma cari musuh, cari haknya orang lain, tidak pernah berpikir untuk diri dia sendiri, karena tidak ada fikiran masalah adanya akhirat ini. Dalam sebuah hadis yang perlu kita renungi adalah hadis riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, Inna mat'ama ibni Adam ju'ila mathalan di dunia. Ketahuilah, makanannya anak Adam itu dijadikan perumpamaan terhadap dunia ini. Wa in kazzahahu wa mallahahu. Walaupun makanan itu sudah dibumbuhi, sudah ditaruh garam, sudah terasa enak, fanzur ila ma yasir. Lihat nanti jadi apa itu. Tetap akan jadi kotoran. Maka Nabi SAW memberikan perubahan, itulah dunia, seperti itu. Walaupun kita hiasi, kita bagusin segala macam, toh akan ditinggalkan. Toh akan hancur hari kiamat.